Mengenal kepribadian si anak melalui D-Master-nya. Apa sih D-Master? Jadi di PACE itu ada yang disebut dengan D-Master. Nah, dari D-Master ini kita bisa mengetahui bagaimana kepribadian si anak sesungguhnya. Apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya, seperti itu. Sehingga dari sana para orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk menjadi yang terbaik menurut versi si anak ya, kayak gitu. Karena kan Tuhan menciptakan kita dengan dengan maksud, dengan tujuan tertentu kayak gitu. Jadi jangan orang tua memaksakan kehendaknya bahwa si anak harus seperti ini, seperti yang dimauin oleh orang tuanya. Kenapa? Karena itu akan memberikan tekanan tersendiri kepada si anak. Tambah lagi kalau mungkin ada energi tertentu yang dibawa oleh anak tersebut yang dia tidak cukup, setiap orang kan berbeda ya energi yang dia bawa. Jadi kalau dia tidak cukup untuk mendapatkan tekanan, otomatis dia akan selalu menimbulkan pemberontakan yang mungkin malah menjadi hal yang tidak baik bagi si anak, seperti itu. Nah, di video yang lalu saya sudah memberikan 4 D-Master yang bisa membantu untuk tumbuh kembang anak. Video kali ini saya akan memberikan sisanya, yaitu ada 6 D-Master yang bisa digunakan oleh para orang tua melihat bagaimana anak tersebut harus dididik, diawasi, dan dibantu tumbuh kembangnya. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Di PACE kita mengenal istilah D-Master. Nah, untuk tahu D-Master ini kita harus memasukkan ke program ya, ke program untuk melihat keseluruhan PACE kita. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Akan keluar lembar seperti ini, dan di sini ada ada 4 kolom kan, ada 4 kolom. Nah, untuk melihat D-Master atau melihat kepribadian utamanya kita akan melihat di kolom hari. Nah, dari kolom hari tersebut nanti si pembaca PACE tersebut bisa tahu ya bagaimana sebetulnya kepribadian si anak ini. Oke? Yang pertama, untuk yang water. Nah, kalau si anak ternyata mempunyai D-Master yang water atau run water, dia seperti apa sih kayak gitu. Nah, anak yang terlahir dengan D-Master yang water ini, dia cenderung kalem anaknya. Kayak saya yang water kalem. Jadi anak yang terlahir dengan D-Master yang water itu ada kecenderungan lebih kalem, terus dia juga senang belajar seperti itu, terus dia juga mengamati, dia tuh pandai mengamati sekitarnya seperti itu. Nah, orang dengan D-Master run water ini, dia bagaimana orang tua mengarahkan supaya dia bisa sukses di masa depannya. Nah, ketika anak-anak, perlakukan dia, walaupun dia masih anak-anak ya, perlakukan dia seperti remaja, seperti anak yang usia di atasnya gitu. Jadi maksudnya adalah ajak si anak selalu berkomunikasi mengenai keadaan di sekitarnya. Karena orang dengan D-Master yang water ini, dia orangnya dia senang belajar ya, senang mengamati seperti itu. Jadi dia dibiasakan, ketika dari kecil sudah dibiasakan untuk berpikir dan diajak bertukar pikiran, itu akan dari kecil akan lebih terasah. Sehingga ketika dia sudah dewasa, otomatis dia lebih mudah untuk memahami, menerima pelajaran dulu ya. Ketika dia sudah sekolah, dia lebih mudah untuk menerima pelajaran, dan juga dia lebih kritis di kelasnya seperti itu. Dan di kehidupan selanjutnya, ketika itu sudah tertanam dengan baik ya kan, jadi menjadi orang yang
mau mengemukakan pendapat, bisa mengemukakan pendapat dengan baik, nggak menjadi orang yang malu-malu seperti itu, jadi sudah terasah. Terus juga dari kecil itu anak dengan D-Master yang water itu sebagai orang tua tidak perlu terlalu khawatir dengan kehidupan sosialnya, bagaimana dia bergaulnya kayak gitu. Karena apa? Karena orang dengan kepribadian yang water ini, dia ada kemampuan khusus. Jadi dia memang pandai untuk memahami sekitarnya, memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti juga sifat air, ya kan? Sifat air itu kan mudah beradaptasi. Nah, demikian juga orang dengan anak dengan kepribadian yang water ini. Jadi dia mudah sekali beradaptasi dengan sekelilingnya, dan dia bisa karena punya kemampuan sifat kritis tersebut yang dia bawa dari lahir, otomatis itu juga mempengaruhi dia dalam lingkungan pergaulannya. Ketika dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan pergaulan tersebut, si anak ini sudah bisa langsung menarik diri gitu, karena saya nggak nyaman dengan dengan mereka kayak gitu. Jadi dia akan berusaha mencari lingkungan pergaulan yang memang bisa membuat dia nyaman seperti itu. Jadi untuk bagaimana dia bersosialisasi untuk para orang tua yang mempunyai anak dengan D-Master yang water ini, tidak perlu terlalu khawatir. Nah, kemudian juga orang harus berhati-hati, orang tua yang mempunyai anak dengan D-Master yang water. Kenapa? Yang water itu kan digambarkan sebagai lautan kayak gitu ya. Jadi dia kan juga sebagai lautan itu kan ketika kena matahari mudah sekali menimbulkan bayangan. Nah, anak dengan D-Master yang water ini ada kecenderungan dia pandai untuk copycat, jadi dia reflektor atau menjiplak atau jadi ketika orang bersikap dia bisa langsung meniru. Jadi lebih baik ini hati-hati sekali ya, karena anak dengan D-Master yang water ini dia jauh lebih mudah untuk copycat hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Nah, orang tua harus waspada. Dibanding dengan D-Master lain yang paling cepat banget untuk bisa copycat itu ya ini yang water ini ya, run water ini. Jadi orang tua harap berhati-hati ketika berbicara atau berperilaku di depan si anak. Kemudian selain yang water ada juga kan ada yin and yang ya. Jadi bagaimana dengan yin water? Nah, kalau yin water ini digambarkan seperti tetes embun, atau juga bisa digambarkan sebagai awan kayak gitu. Nah, sifat embun atau awan itu sendiri kan ketika kena panas dia langsung berubah. Kena panas sedikit aja gitu kan dia langsung berubah. Nah, demikian juga anak yang terlahir dengan D-Master yin water. Nah, anak dengan lahir yin water ini dia itu mudah sekali moodnya cepat berubah. Jadi atau dia orangnya cepat bosan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi anak dengan elemen yin water ini? Udah tahu ya, sifatnya dia pasti akan cepat banget berubah. Nah, bagaimana supaya dia menjadi anak yang bisa tahan ketika dia belajar, ketika kita sedang mengajari kayak gitu. Nah, kita menggunakan apa yang dikenal dengan kinesthetic learning style. Nah, kinesthetic learning style itu kan dengan mimik, terus dengan gerak tangan kayak gitu kan, dengan bahasa tubuh kayak gitu. Nah, untuk membuat seorang anak betah belajar, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Kinesthetic learning style. Jadi menggunakan seluruh
kemampuan tubuh kita ya, anggota tubuh kita untuk mengajari si anak supaya anak ini nggak cepet bosen kayak gitu. Kalau cuman disuruh belajar kayak gitu, dia akan nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa konsentrasi lama kayak gitu. Nah, terus dia itu kan juga kreatif dan detail ya. Anak dengan apa namanya, Day Master in Water ini dia orang yang kreatif, dia juga detail. Nah, hebatnya lagi nih, anak dengan Day Master in Water, dia punya apa namanya, pemikiran yang sudah out of the box. Itu sudah bawaan dari lahir untuk seorang anak yang terlahir dengan elemen in water ini. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa si anak ini selalu ya kan, selalu bisa berpikir out of the box kayak gitu. Jadi apa yang harus orang tua lakukan? Latih atau beri tantangan dia yang bergerak, yang berhubungan dengan kreativitas dia. Kayak gitu. Jadi beri dia kegiatan-kegiatan yang bisa memacu dia untuk bisa lebih kreatif. Itu untuk membantu anak yang dengan Day Master in Water. Kemudian untuk terlahir dengan yang metal. Nah, yang metal ini metal atau logam. Metal atau logam seperti itu bisa jadi sebuah pedang, bisa jadi sebuah kampak yang bagus, yang kuat. Itu harus diapakan? Harus diasah kan? Nah, demikian juga untuk kepribadian yang metal ini ya. Untuk Day Master yang metal ini, dia dari kecil harus orang tua mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau harus bisa tegas, mau nggak mau harus apa namanya, berani kayak gitu untuk mendisiplinkan si anak. Otomatis mungkin agak lebih keras ya kayak gitu, supaya dia bisa terbentuk menjadi pribadi yang benar-benar tangguh. Karena ada klien yang mengeluh ke saya, anaknya sudah berusia yang cukup mapan ya kayak gitu, tapi dia kok ada kecenderungan untuk apa ya, nggak ada nilai juangnya seperti itu gitu, sementara orang tuanya juga sudah tua. Nah, bagaimana gitu. Nah, begitu dilihat memang ternyata anak tersebut Day Masternya yang metal. Sementara pada saat kecil memang dia selalu selalu dimanja dengan semuanya dikasih fasilitas kayak gitu ya. Jadi diberi kemudahan dibanding dengan kakak dan adiknya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika dewasa orang tuanya merasakan bahwa terjadi perbedaan terhadap si anak tersebut. Jadi pahami kepribadian si anak dari kecil sehingga orang tua juga bisa tahu kan bagaimana harus mendidik mengajar si anak supaya dia menjadi pribadi yang tangguh, supaya pada masanya dia sudah bisa menjadi anak yang mandiri. Dan anak dengan kepribadian yang metal ini brotherhoodnya cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya dia anak pertama, itu dia pasti akan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab tersebut, baik sekali untuk anak-anak yang mempunyai kepribadian yang metal ini dimasukkan ke sebuah pelatihan yang memang mempunyai disiplin yang cukup tinggi kayak gitu. Entah itu dimasukkan ke klub sepak bola seperti itu ya, apa ikut kegiatan yang memang atau marching band yang memang harus punya kedisiplinan yang cukup tinggi. Bagaimana dengan yin metal? Bagaimana dengan yin metal? Yin metal ini kan digambarkan sebagai emas atau perak ataupun batu permata seperti itu. Nah, pada dasarnya dia itu memang pandai dan senang mendapatkan perhatian ya. Orang kan dengan metal kayak gitu otomatis kita akan memperhatikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak dengan kepribadian yin metal ini? Dia kan lembut dan bersahaja seperti itu ya.
tapi dia juga mempunyai sifat kritis. Oleh sebab itu orang tua harus berhati-hati ketika kita memberikan perintah ya, ketika kita menyuruh atau memberikan perintah kepada si anak. Nah, orang tua ini wajib berhati-hati. Kenapa? Karena dari kecil sudah mempunyai anak tersebut kan dari kecil sudah mempunyai sifat kritis ya. Otomatis dia nggak bisa cuma disuruh aja, udah pokoknya kamu kalau dia tanya kenapa saya harus mengerjakan ini, ya pokoknya kamu kerjain aja. Nggak bisa seperti itu. Kasih dia penjelasan sampai dia mengerti mengapa saya harus melakukan hal ini. Nah, kalau udah tahu nih, oh anak saya ini kritis, bagaimana supaya bisa berkembang lebih baik kayak gitu kan. Jadi jangan jangan memberikan jawaban-jawaban yang dangkal kayak gitu. Asah terus si anak dengan berbagai macam pertanyaan seperti itu. Jadi seperti cerdas cermat. Nah, itu bisa merangsang anak untuk berpikir lebih kritis lagi. Ya, itu untuk yin metal. Kemudian dua yang terakhir yaitu yang earth ya. Yang earth itu digambarkan sebagai gunung atau wu earth, itu digambarkan sebagai gunung. Nah, gunung itu kan sesuatu yang tidak mudah bergerak ya. Makanya ada klien saya yang mengatakan bahwa anak gue lucu deh bu, dibilang kayak gitu. Itu anak gue taruh di situ, gue tinggal pergi, gue balik lagi, itu anak agak bergerak, tetap aja di situ kayak gitu. Nah, mengapa demikian? Karena memang setelah saya lihat berdasarkan pacanya, dia mempunyai elemen kepribadian yang earth. Nah, karena yang earth itu digambarkan seperti gunung yang susah bergerak, nah demikian juga anak dengan kepribadian yang earth ini. Kalau karena dia mempunyai kecenderungan untuk diam kayak gitu ya, jadi kan kita nggak bisa tahu sebetulnya yang ada di dalam hatinya dia tuh apa kayak gitu. Dia akan lebih dia mungkin lebih cenderung tertutup ya dibanding dengan elemen yang lain. Nah, udah tahu nih dia ada kecenderungan tertutup, malas bergerak kayak gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan seperti itu? Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua bagaimana supaya anak ini bisa berkembang dengan baik kayak gitu. Dia sebetulnya tidak malas kayak gitu kan. Hanya kita dari kecil harus bisa mengarahkan dia supaya dia mau banyak bergerak. Kan semua harus dilatih sejak dini kan. Oleh sebab itu masukkan dia ke klub tari, klub olahraga, ya kan? Ada berbagai macam olahraga tergantung di mana dia minatnya seperti itu. Dance itu kan juga banyak gerakannya ya, itu bisa juga digunakan untuk melatih si anak supaya dia mau bergerak seperti itu. Nah, dia ada kecenderungan untuk tertutup ya. Jadi kalau nggak ditanya dia diam aja gitu loh. Bagaimana caranya supaya si anak ini bisa berkembang dengan baik? Ketika kita mengajari, kita menanyakan, atau ketika kita menyuruh, kita memberikan perintah ya, kita memberikan perintah kepada si anak kayak gitu, atau kita mengajari si anak, baik adalah kita menanyakan, kamu sudah paham? Seperti itu. Nah, kalau belum paham, di mana belum pahamnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan sampai udah tahu dari kecil anaknya ada kecenderungan tertutup, nah dibiarin aja, nah nanti malah ada ada masalah numpuk, nggak terbuka, pada akhirnya seperti gunung ya kan. Ketika udah dorongannya dari bawah itu udah terlalu kuat, akhirnya kan meledak. Nah, demikian juga orang dengan
si anak ini yang mempunyai kepribadian yang earth ini gitu. Semuanya dipendem, tiba-tiba dia meledak marah nggak jelas kenapa gitu. Padahal dengan begitu banyak suatu hal yang dia tidak paham, tapi dia harus melakukan terus kayak gitu. Jadi lebih baik dari kecil dilatih untuk ditanyakan, apakah kamu sudah paham kayak gitu kan. Jadi ada tanya jawab antara orang tua dan anak. Kemudian yang terakhir adalah Yin Earth atau Ji Earth. Nah, kalau Ji Earth ini kan dilambangkan sebagai tanah ya, soil. Nah, kalau tanah itu kan mudah sekali dibentuk. Jadi, hati-hati ketika anak kita masih kecil gitu kan. Jangan, dan kita tahu ini anak mempunyai kepribadian Ji Earth ya atau Yin Earth kayak gitu. Jadi jangan kita mempunyai mindset negatif. Ketika kita mempunyai mindset negatif terhadap si anak, ya anaknya itu kebentuknya jadi seperti itu gitu loh. Karena anak tersebut mudah sekali dibentuk. Jadi sebagai orang tua sebisa mungkin kita memberikan mindset negatif, kita memberikan mindset positif kepada si anak, supaya dia terbentuknya juga selalu mempunyai mindset positif. Kalau kita memberikan mindset negatif sedikit, langsung kita koreksi gitu kan, kita minta maaf kepada si anak, yang benar ini seperti ini kayak gitu. Jadi kita harus aware gitu kan, kita harus mindful, kita harus sadar benar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan mudah sekali diserap oleh si anak ini kayak gitu. Nah, dia juga mempunyai kemampuan daya ingat yang luar biasa ya untuk Yin Earth ini. Jadi hati-hati sekali sebagai orang tua yang mempunyai anak dengan elemen Yin Earth ini. Dia juga penuh ide ya, penuh ide, juga dia seorang yang suportif kayak gitu. Jadi dari kecil ada baiknya setiap anak itu diberi kesempatan untuk mengemukakan idenya. Jangan sampai ketika anak mengemukakan idenya terus dibilang kayak gini, alah masih anak kecil tahu apa sih. Jangan kayak gitu ya. Beri dia kebebasan untuk berbicara, beri dia kebebasan untuk berpendapat. Dari situ kita bisa membentuk si anak tersebut untuk menjadi baik kayak gitu. Nah, itu tadi 6 elemen, ada 10 elemen, 4 elemen sudah dijelaskan di video sebelumnya dengan judul Pace bisa membantu tumbuh kembang anak. Nah, ini lanjutannya. Semoga ini bisa membantu para orang tua memahami bagaimana saya harus mendidik anak saya supaya kedepannya dia bisa menjadi sukses, supaya dia bisa menjadi anak yang mandiri, supaya dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.